Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat umur dan nikmat sehat. Usia manusia disebut oleh ulama dengan istilah umur. Umur adalah jamak dari kata al-amru. Al-amru artinya satu perkara yang bermanfaat. Al-umur artinya perkara-perkara atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sehingga di kita dibuat dewan kemakmuran masjid. Siapa makmur? Makmur adalah orang yang membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tidak salah ulama mengartikan usia dengan istilah umur. Artinya usia kita seyogyanya digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salawat dan salam tak henti-hentinya semoga terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita semua diaku menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi umur manusia menjadi 4 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase aulad atau tufuliyah, yaitu usia 0 hari atau ketika manusia baru lahir sampai manusia balik sekitar 15 tahun. Fase yang kedua adalah fase sabab, yaitu usia balik 15 tahun sampai usia 40 tahun. Fase yang ketiga adalah fase kuhul, yaitu fase di mana manusia berumur 40 tahun sampai 60 tahun. Dan fase yang keempat adalah fase suyukhiyah, yaitu ketika manusia berusia 60 tahun sampai 70 tahun atau lebih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, satu-satunya
yang disebutkan dalam Al-Quran adalah usia 40 tahun, di mana para ilmuwan barat maupun timur telah mengakui bahwa usia 40 tahun adalah usia di mana manusia sudah matang secara emosional maupun secara pemikiran. Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa manusia masuk dalam kematangan berpikir dan kematangan emosional ketika dia berusia 30 tahun, 33 tahun, dan puncaknya ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika manusia berusia 40 tahun, biasanya dia sudah tidak lagi bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan dari usia 0 tahun sampai 40 tahun. Ketika kebiasaannya bangun malam, maka di usia 40 tahun dia pun akan terus melakukan kebiasaan bangun di tengah malam untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika manusia berusia 40 tahun, ia biasanya sulit untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ketika dia masih muda atau di bawah usia 40 tahun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang menarik dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, sebelum menceritakan usia 40 tahun, manusia diingatkan kembali tentang keadaan ibunya yang mengandung dengan begitu payah, tidak menyenangkan. Kemudian melahirkan pun dengan sesuatu, dengan peristiwa yang tidak menyenangkan. Makanya di dalam Al-Quran disebut 3 kali lafaz kurha atau kurhu. Yang pertama, hamalathu ummuhu kurha. Ibumu hamil dengan satu keadaan yang tidak menyenangkan. Hamil itu taruhannya adalah nyawa. Yang kedua, wawada'athu kurha, dan melahirkanmu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, lafaz kurhu diucapkan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhu lakum. Telah diwajibkan padamu untuk berperang, dan itu suatu yang tidak menyenangkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita lahir ke alam dunia ini bukan ujuk-ujuk lahir, tetapi kita lahir di atas dunia ini melalui sebuah perjuangan kedua orang tua kita yang begitu berat, mendidik kita, mengandung, dan sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga kita memasuki usia yang sempurna atau dewasa, yaitu di usia 40 tahun. Bagaimana Al-Quranul Karim mengingatkan kita atau membuat resep panduan bagi kita yang sudah berusia 40 tahun atau lebih? Yang pertama adalah di usia 40 tahun ini atau yang lebih adalah, satu, harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai usia 40 tahun. Dan sekali lagi, usia 40 tahun ini adalah usia di mana manusia mengalami sebuah kematangan berpikir dan kematangan emosional. Yang pertama, Al-Quran mengatakan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum bisa bersyukur, mari kita bersama-sama belajar bersyukur dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Abbas mengatakan ada 3 ayat yang apabila satu dilakukan dan satu tidak dilakukan, maka batal.
Yang pertama adalah ati Allah wa ati Rasul. Orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat pada Rasul, maka ketaatannya adalah batal. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang yang sholat tapi tak bayar zakat, padahal ia sudah layak, sudah haul dan nisab untuk bayar zakat. Ia sholat tapi tidak bayar zakat. Kata Ibnu Abbas, sholatnya dipertanyakan. Yang ketiga, manusia yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, syukurnya dipertanyakan. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Panduan yang ketiga adalah wa an a'mala sholihan taradahu. Melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasi kita yang sudah berumur 40 tahun atau lebih dari 40 tahun adalah berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah, dzalika liman khasyya rabbah. Mereka-mereka yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai contoh amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ketika fase Madinah, sahabat-sahabat Rasul Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, mengalami sebuah masa paceklik air, sehingga para sahabat ini susah mencari air. Dan ada dua sumur di Madinah itu, satu yang bernama Bi'rul Raumah dan yang kedua bernama Bi'rul Barud, yaitu sumur yang biasanya didatangi oleh para dukun. Nah, Bi'rul Raumah ini, hadirin rahimakumullah, yang memiliki adalah orang Yahudi, sehingga siapapun yang mau mengambil air harus membayar kepada orang Yahudi. Sehingga sahabat Utsman bin Affan bertanya kepada orang Yahudi, bolehkah aku membeli sumur Raumah ini? Kata Yahudi, tidak bisa, karena ini adalah sumur bisnis. Kalau sumur ini aku jual, maka aku tidak memperoleh uang. Kemudian dirayu oleh Utsman bin Affan, kalau begitu aku beli untuk 3 hari. Aku 3 hari, engkau 4 hari. Maka kemudian orang Yahudi itu pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan membeli untuk 3 hari dan orang Yahudi itu 4 hari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika giliran Utsman bin Affan selama 3 hari itu, maka beliau menyuruh pada sahabat-sahabatnya untuk mengambil air di sumur Raumah itu, sambil berkata, wahai sahabat-sahabatku, ambillah air di sumur ini dan jangan lupa sediakan yang banyak, sehingga engkau besok tidak usah membeli air di orang Yahudi tadi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga ketika hari berlalu, jatah orang Yahudi itu tidak ada yang membeli, karena para sahabat-sahabat sudah mengambil cadangan air untuk hari berikutnya. Yang kemudian Bi'rul Raumah itu dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan sampai hari ini sumur itu menjadi wakaf Utsman bin Affan, menjadi amal jariah yang tak ternilaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, pun dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika terjadi perang Tabuk, maka para sahabat tidak sempat untuk memanen kurmanya. Setelah perang Tabuk selesai, para sahabat memanen kurmanya, dan rata-rata kurma yang dipanen adalah busuk. Maka Abdurrahman bin Auf dengan segala kekayaannya, dengan seluruh kekayaannya berkata, biarlah aku miskin, aku beli seluruh kurma-kurma yang busuk itu dari para sahabat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka dibelilah seluruh kurma yang busuk itu oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi beberapa saat kemudian ada utusan dari Yaman
di mana negeri Yaman itu terjangkit sebuah virus. Kata tabibnya, tidak ada obatnya kecuali kurma busuk. Maka kurma busuk yang tadi dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dari para sahabat, dijual ke utusan Yaman dengan harga 10 kali lipat. Sehingga Abdurrahman bin Auf yang tadinya berharap miskin, karena yang dilakukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ia memperoleh ganjaran 10 kali lipat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah sebagian contoh-contoh dari melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Panduan yang keempat, hadirin rahimakumullah, yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim adalah tidak hanya mensukseskan dirinya, tetapi orang yang berusia 40 tahun atau lebih, dia harus bisa mensukseskan anak turunnya. Tidak hanya mensukseskan keluarganya saja, dirinya saja, tetapi dia juga harus mampu mensukseskan anak turunnya. Sehingga kita senantiasa dianjurkan untuk berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan hanya dirinya yang bertakwa, tetapi anaknya dan keluarganya harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hadirin rahimakumullah, inni tubtu ilaika, dan sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Usia yang ke-40 tahun atau lebih dianjurkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak berbuat dosa, ya, walaupun tidak berbuat dosa, harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub, beliau mengatakan bahwa taubat itu ada 3 tingkatan. Taubat yang pertama adalah manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat karena berbuat dosa, oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi digunakan istilah taibun. Tingkatan yang kedua adalah manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang bersyukur, banyak yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi digunakanlah istilah munibun. Dan yang ketiga adalah manusia-manusia yang bertobat kepada Allah bukan karena maksiat, bukan karena malu, tapi karena ingin senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa bertobat karena ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, digunakanlah istilah tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Panduan yang keenam bagi usia yang 40 tahun atau lebih adalah happy ending menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku adalah manusia-manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Aneh rasanya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita takut. Seperti anak sekolah ketika bel berbunyi untuk pulang, mereka bergembira untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Pun demikian kita harusnya ketika Allah memanggil kita, kita pun bergembira karena kita sudah pulang dari sekolah kehidupan ini. Dan kita akan merasa bahwa kita akan kembali kepada siapa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukankah Tuhan kita sama? Di dunia Tuhan kita adalah Allah, di akhirat Tuhan kita juga Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi kenapa kebanyakan kita takut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Panduan Al-Qur'an tentang usia 40 tahun atau lebih, yang pertama adalah
pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bisa mensukseskan keluarga dan keturunannya. Yang kelima, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, happy ending menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mukmin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana Rabbana atmim lana nurana Rabbana atmim lana nurana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.